kan sifatnya kan ada efek jerah ya kan? Nah ini kan tidak, dia membantu, tapi kita memberikan semacam perlakuan ya, membantu agar siswa itu bisa menerapkan peraturan yang ada di lingkungan sekolah, atau konsekuensi dimaknai sebagai sesuatu yang dibuat oleh guru atau sekolah agar anak murid memiliki sikap menghormati peraturan. Menghormati peraturan mungkin bisa diskusi ya, bisa suara pendapat, atau kita pasang poster-poster tentang material itu kan, nah, infografis lah ya, infografis sehingga dia memiliki kesadaran, oh ya kalau saya melanggar peraturan berarti saya posisinya harus, contoh misalnya siswa terlambat, misalnya pelajaran saya atau pelajaran siapa lah di jam pertama misalnya, kita tidak serta-merta langsung menghukum siswa, wah kamu terlambat, tapi kita berikan sebuah konsekuensi, karena kamu terlambat, berarti bapak minta nanti konsekuensinya adalah kamu mesti membuat rangkuman misalnya, apa yang materi yang sudah dibahas hari ini, rangkuman itu nanti ditulis di buku dan misalnya ditujukan kita, ditujukan terserah mau dipotong lewat WA boleh, atau mau ditujukan nggak apa-apa. Jadi nanti kita sebagai anak yang tahu ini tidak diapa oleh kita, ya kira-kira seperti itu konsekuensi. Untuk pelajaran misalnya pelajaran saya atau pelajaran yang KBB ajar ya, sesuai dengan gaya dan corak pelajaran, kata si pelajarannya masing-masing. Saya bahasa Inggris mungkin suruh menghafal vocab atau apa, cuma dulu kan saya ingat bu, bahasa Inggris itu kalau terlambat masuk, kamu mesti hafal vocab sekian puluh, waduh, belagedak aja. Aduh, itu konsekuensi ya, tapi ya itu bukan hukumannya, karena sifatnya kan konsekuensi kan bahasanya emang ada menimbulkan efek jerah, tapi secara perjalanannya bukan secara ekstrem kayak hukuman kan kita menjadi merasa dipermalukan ya, kita merasa kayak dihinakan lah, dipinggirkan atau gimana ya. Kalau ini konsekuensi lebih kepada membantu ya, membantu anak atau siswa kita di sekolah, dia memiliki rasa tanggung jawab untuk bagaimana dia bisa mengikuti atau menerapkan peraturan yang ada di lingkungan sekolah kita ya. Atau konsekuensi bisa juga dipandang sebagai usaha mengontrol anak dengan penguatan positif, karena tidak ada hukuman sih Bapak Ibu. Jadi kita kan di Baris cuma memberikan tugas yang masih ada hubungannya dengan pelajaran kita. Kalau hukuman kan biasanya nggak ada. Contoh misalnya, saya ngajar matematika, lambat, misalnya dihukumnya suruh misalnya push up, ya kan nggak nyambung. Kalau pelajaran olahraga mungkin push up ya agak nyambung ya. Benar nggak Bapak Ibu? Kalau pelajaran matematika suruh push up misalnya, kan nggak nyambung. Misalnya kalau kita berikan sebuah konsekuensi, coba nanti kamu lambat nih, pelajaran apa nih? Misalnya kamu nanti tolong membuat rangkuman atau presentasi terkait materi yang dibahas hari ini. Nah, mungkin mereka akan mencari-cari dan tadi bahas apa sih? Pelajaran kemudian, misalnya, oh dengan pasien tadi membahas saya integral. Nah, pasti dia akan lari mencari informasi tentang integral. Akhirnya itu konsekuensi. Jadi maksud daripada usaha mengatur anak dengan penguatan kira-kira penguatan positif seperti itu. Dan di sini ada anak-anak ya, benar nggak? Pernah nggak diuji seperti itu? Kalau misalnya kalian terlambat, diberikan konsekuensi apa hukuman? Misalnya? Hukuman ya? Hukumannya nyambung nggak dengan mata pelajaran? Nggak nyambung? Kalau saya enggak, waktu itu apa pelajaran seni budaya, hukumnya tuh disuruh push up. Pasti nggak nyambung ya, Artinya push up itu kan pelajaran olahraga ya, ya. Kalau olahraga mungkin bukan hukuman tapi konsekuensi ya, olahraga sih, karena pasti dengan mata pelajaran. Nah,
Apa nih guru? Jadi budaya SMP nih namanya. Atau SMA atau SMP? SMP. Oh SMP. Saya Mau bisa nih, saya nggak SMP. Tenang aja. Iya. Jadi konsekuensi itu maksudnya ya masih terkait dengan kaitan dan materi yang kita bahas hari itu ya. Kalau misalnya terjadi kimia ya ada kimia apa misalnya. Jangan terlambatnya yang dipelajari kelasnya yang ada di kimia, tapi di hukumnya atau di sanksinya pastikan WC, bikin senyawa kayak misalnya kan etil metil lah, pentil lah, gitu. Kayak seperti itu akan nyambung jadi kan dengan materi pelajaran misalnya tentang senyawa karbon ya bu ya. Kalau misalnya gus alkil itu pasti gitu. Jadi itu ya konsekuensi bapak ya beda dengan hukuman tadi ya. Kalau hukuman cenderungnya kan nggak nyambung lah dengan esensi dari tugas kita ya. Kalau misalnya pelajaran kita yang matematik ya bukan dan matematik kita ya. Kalau olahraga ya ada olahraga, kalau seni ya supaya. Oke tadi kita lanjut ke restitusi ya. Tadi konsekuensi sudah sekarang restitusi. Restitusi itu ya seperti yang tadi sudah disinggung sama Ibu Anita ya. Menurut Charles Gosen ya, bahwa restitusi dimaknai sebagai proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi terhadap masalah yang ia hadapi atau ia alami. Membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain seperti itu. Jadi kalau kita bahasa simpelnya restitusi ini, bagaimana kita menanamkan sebuah jati diri yang kuat dalam diri anak, ya. Sehingga dia itu tahu tentang apa, mana yang tidak boleh dilakukan, mana yang boleh dilakukan, apa hak mereka dan apa kewajiban mereka sebagai seorang pelajar. Selama ini kan ya mungkin kita banyak alfanya ya Bapak Ibu ya, banyak alfanya nanti saya setuju dengan aku dan banyak alfanya. Kita pada umumnya ya sudah langsung bersuzon yang bla 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 lah ya, tanpa kita mengetahui apa sih kamu berdoa itu apa motivasinya. Jadi dalam restitusi ini ketika anak melakukan suatu tindakan atau tindakannya yang negatif ya, misalnya melanggar peraturan, kita tidak boleh langsung mengejas, wah dasar kamunya, kita namanya mengejas seperti itu, ya, atau melemahkan mental anak. Tapi sebaiknya restitusi ini ya, yang seperti digambarkan oleh Jason ini, kita mencari tahu motif apa, kenapa kok bisa seperti itu, kamu seperti itu. Nah, setelah tahu kan, jadi kita menggali lagi. Nah, kalau seperti itu, kira-kira menurut keyakinan kelas kita itu tindakan yang tepat atau tidak? Nah, seperti itu. Mungkin siswa sendiri yang jawab. Nah, kalau misalnya, oh ini tepat, oke, kalau tepat kamu harusnya ngapain supaya tindakan kamu itu melakukan hal yang tepat. Nah, jadi restitusi ke arah kesana memandu ya, memandu. Kita orang dewasa memandu anak, dia mencari jalan pemecahan sendiri terhadap masalah yang ia hadapi. Bukan kita melemahkan mental anak sehingga anak jadi merasa orang yang terpinggirkan, orang yang terhempaskan gitu, atau orang yang masih termalukan di depan teman-teman sendiri. Nah, seperti itu. Caranya bagaimana? Nah ini seperti ini Bapak Ibu. Bisa dengan cara mendorong disiplin positif ya tadi kan. Kemudian mereka bisa menemukan pemecahan masalah sendiri. Kemudian mereka juga bisa memegang kontrol kendali sendiri. Jadi maksudnya di sini di dalam diri siswa ini
sudah bagaimana kita menetapkan sebuah sikap bahwa kalau itu hal yang kurang baik, efeknya mengatakan dan ujungnya bagi dia sendiri, yang apa yang dilakukan. Nah ini trik kita sebagai guru seperti apa menyadarkan mama-mama yang demikian itu. Sudah tahu itu hal yang kurang baik, kenapa harus dilakukan? Nah, itu tugas kita, Bapak Ibu. Memang hari ini berat ya. Sekali lagi berat tugas guru, jadi semakin berat ke sana berat pada mana? Mendidik lebih baik mendidik ya, Bapak Ibu. Namun ya, karena sudah konsekuensi kita memilih tugas sebagai seorang guru yang nggak mau ya, Bapak Ibu ya. Ya, karena sudah melekat dalam diri kita dan kita beri ini, ya kita jalan saja lah, Bapak Ibu, lillahi ta'ala aja lah. Lillahi ta'ala saja kita jalani. Untuk itu apa yang kita kerjakan itu adalah sebagai amal ibadah buat kita ya, seperti itu. Jadi penjelasan tentang motivasi juga ya, Bapak Ibu, hukuman sudah seperti itu. Kemudian tentang keyakinan kelas, jadi keyakinan kelas ini kita baca berapa ya? Sudah mau setengah tiga, Bapak? Sudah setengah tiga. Oh, sudah setengah tiga? Aduh, kita masih nggak berasa ya, tidak asik ya. Intinya keyakinan seperti ini, Bapak Ibu, ya ini bisa dibaca sendiri aja, Bapak Ibu ya. Keyakinan seperti itu, ya. Jadi intinya keyakinan itu adalah dia mengambil dari nilai-nilai kebajikan, ya, yang diyakini sebagai sesuatu, ya, yang luhur, ya, dan orang mengakui, ya lagi seperti itu. Nah, seperti itu. Kita harusnya seperti itu sebagai seorang murid itu ya seperti itu. Sebagai seorang guru ya seperti itu. Misalnya apa sih? Memberi teladan, misalnya kan, memberikan contoh baik. Kan. Kalau siswa ya tahu tugasnya bahwa siswa adalah sebagai pelajar ya dia harus rajin belajar, mentaati peraturan sekolah, kelas seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan tadi ibu tadi ada temannya ibu, tadi ibu di sini, Bu. Nah, tentang posisi kontrol itu kan. Jadi guru itu kadang-kadang di sekolah itu menurut Glaser ya, menurut kontrol Glaser itu dia bisa memastikan sebagai 5 posisi: sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman tadi ibu sudah sedikit mengupas ya, pemantau dan manajer. Sebagai penghukum biasanya cenderungnya kita tuh langsung ngecas kamu ya, nah tapi matanya berkota itu penghukum. Kita terus sadar Bu ya, mungkin karena kejengkel atau apa, atau kita kadang-kadang membawa masalah dari rumah dibawa ke sekolah, jadi kadang-kadang siswa jadi kena imbas lah gitu ya. Kalau pembuat rasa bersalah ini kita menceramai anak, dia menceramai. Ya emang ceramah kan kalau ditangkapnya itu sebagai sesuatu yang positif, mungkin bisa masuk ke anak kan. Kalau bapak saya buat seperti saya dilarang, alasannya kan bla. Tapi kalau siswa yang bahasanya apa ya, kurang mendablek, bahasanya kan ada anak yang sebenarnya mendablek ya, tidak mau mendengar pendapat dari orang kecuali hanya diri sendiri yang merasa diri benar gitu kan. Ada kan seperti itu kan? Itu bisa dianggap sebagai sesuatu dia merasa jadi sesuatu yang tidak nyaman, tidak nyaman. Seperti itu. Tapi kalau yang siswanya yang penerimanya positif, ya bisa jadi orang misalnya bahan positif buat dia sendiri. Tapi artinya jangka pendek. Jadi bisa berubah lagi ya, berubah lagi. Hal yang sama, misalnya ketahuan merokok nih, merokok itu tangkap sampai itu. Kamu merokok ya. Ayo, tahu nggak kamu merokok ini? Ya, saya sebutkan itu. Kemudian dia berhenti saat itu kan. Kemudian
Saat yang lain ketika nggak ketemu itu ya, kalau lagi di luar sekolah masih ya, ya seperti itu. Untuk kebutuhan dasar, ya bahwa kebutuhan dasar manusia itu kira-kira ada 5 topik ya. Ingin bertahan hidup, ingin diterima, yang disayangi, ingin diakui atas kemampuannya, ingin kebebasan, ingin mendapat kesenangan. Jadi sekali lagi, setiap perilaku yang dilakukan siswa atau kita sendiri dapat sadari ya, baik yang kita pengen baik atau sebenarnya adalah kerangkanya dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia. Dikategorikan dalam apa? Mungkin dia berbuat itu karena ingin diterima dan disayangi. Ini dia menemukan di sekolah, sehingga dia berbuat ulah. Seperti itulah ya. Contoh misalnya, saya kalau ke sekolah, bajunya nggak pernah dimasukin. Emang sengaja dia nyari ulah misalnya. Kalau kita lihat dari situ kan sebenarnya murid ini dia ada kebutuhan dasar yang belum dia ingin dia penuhi. Larinya kemana ya? Mungkin larinya ke sini. Kebutuhan dasar yang belum dia penuhi, misalnya yang ingin dia penuhi adalah misalnya ingin diterima, atau ingin diakui atas kemampuan, atau ingin kebebasan akan pilihan, atau ingin mendapat kesenangan, atau ingin bertahan hidup. Jadi apapun yang dilakukan sesuatu kita, ya, baik yang sifatnya perilaku yang sehat maupun yang tidak, pada dasarnya adalah kita ingin memenuhi kebutuhan dasar manusia tadi. Ya. Karena ada yang saya kayak begini karena saya ingin diterima di komunitas saya. Berarti ini berarti dia kebutuhan kepada ingin diterima dan disayangi. Atau misalnya kita punya kemampuan di bidang IT baik ya, contoh Pak Budi lah kan. Berarti dia kan misalnya sering membuat pelatihan-pelatihan di luar, kemudian dia kembangkan di sini kan. Karena dia berhasil, kemudian misalnya melakukan suatu tindakan misalnya mematikan komputer yang ada di sekolah misalnya kan. Nah seperti itu. Berarti kan di sini Pak Budi lakukan itu dasarnya adalah dia ingin kebutuhan dasar, yaitu ingin dia kekuasaan ya, ini ya, ingin diakui atas kemampuannya. Karena dia punya problem itu, tapi teman-teman kok kayak menyepelekan saya. Padahal saya kan punya problem itu. Saya ingin berbagi, tapi teman-temannya kok menyepelekan saya. Itulah untuk sekolah saya mati aja semua. Saya rusak sekali. Nah, seperti itu terkait dengan belasan namanya itu ya. Untuk dunia berkualitas maksudnya adalah suatu gambaran ya, tentang apa yang kita harapkan, ya, apa yang kita inginkan adanya di dalam diri kita ya. Gambaran tentang apa? Tentang murid yang kita inginkan, seperti apa? Kita mengharapkan murid seperti apa sih? Nah, itu namanya dunia berkualitas ya. Kemudian agar seperti itu kita sebaiknya ngapain? Nah, kira-kira itulah ya, yang dinamakan dengan dunia berkualitas seperti itu. Kalau segitiga institusi biasanya ini tugasnya orang BK nih, atau juga wali kelas ya, dalam menangani ya tadi siswa-siswa yang saya nggak mau ngomong bermasalah gitu ya. Ya apa sih ya? Bahasanya apa ya? Bahasa enak ya? Siapa ya? Ganti siapa ya? Kata-kata bisa diganti lah, jangan kata yang lebih positif apa tuh ya? Nah, biasanya tugasnya BK dan wali kelas nih. Biasanya kan wali kelas kan ada laporan, Pak kenapa tuh? Kayak kemarin saya dapat laporan, Pak itu si Syarif atau sering masuk, kenapa ya? Aduh, kenapa ya? Dan itu Pak saya tahu deh. Saya datang ke rumah, ngobrol sama orang tuanya, nah itu berarti kan saya sudah melakukan pendekatan yang untuk menunjukkan sikap disiplin pada siswa ya, dengan 3 tahapan: mencari tahu kenapa sih si Syarif ini tidak masuk,
Dan saya melakukan bahwa dia itu dia masuk, kalau dia masuk bukan seperti apa. Kemudian saya ketemu orang tuanya, ketemu anaknya ngobrol-ngobrol kan. Itu yang namanya menstabilkan identitas. Kemudian validasi ini kemudian kita menggambarkan ya efek dari dia sering tidak masuk kan, artinya kan banyak yang dia tertinggal entah materi, entah tugas dia nggak tahu, ada dia nggak tahu kan. Diharapkan nanti kan sehari kan dengan kita ngobrol ada orang tuanya kan dia jadi ibu sadar, oh ya nanti saya harus tidak seperti itu sekolah karena nanti efeknya jadi ketinggalan materi ya. Seperti ini namanya variasi tindakannya. Kemudian menanyakan keyakinan artinya nanti kembalikan ke sehari. Waktu itu kan nanti kan kamu siap nggak berubah, siap nggak berubah supaya jadi rajin dan masuk lagi ke kelas dengan tanpa paksa, tapi timbul dari kesadaran sendiri. Itu yang susah tuh. Misalnya tuh, semuanya itu harus kesadaran, bukan kesadaran sendiri dalam diri siswa ya. Itu segitiga suci jadi seperti itu Bapak Ibu. Secara ringkas itu tugas. Ya terima kasih. Oke, selesai. Buat Pak Andi. Jadi, sekali lagi saya minta maaf ya kalau dalam penyampaian saya tidak sempurnanya banyak faktanya, dan sekali lagi bahwa ini bukan saya tidak ingin mengajari Bapak Ibu tidak sempurna dan berbijaksana, tapi hanya berbagi rasa, berbagi curah pendapat ya, tentang ilmuwan yang saya dapatkan dari saya mengikuti PGP tentang budaya itu sendiri. Kalau ada manfaatnya bagi Bapak Ibu, ya saya merasa bersyukur ya. Kalau nggak ada manfaatnya ya bukan dramatis seperti pengajuan saja. Tapi ya itulah intinya Bapak Ibu, tema kita hari ini budaya itu seperti itu ya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan apa yang saya sampaikan. Demikian, terima kasih wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mangga Bapak Ibu itu sudah ada itunya. Pas asar ini waktunya. Silakan Bapak Ibu, itu sudah jatah Bapak Ibu.